Semoga hasil tesnya di Bali ini bisa berbuah hasil yang bagus di saat kita akan tampil di Piala AFF, dan John Herdman bisa menentukan pemain-pemain yang memang pantas bisa masuk dari sejumlah pemain besar dari 50 ini mengerucut menjadi 26 pemain, dan 26 pemain itulah yang nantinya akan bertempur habis-habisan untuk meraih gelar pertama kita di Piala AFF. Stop dulu. Jangan langsung percaya semua kabar yang beredar. Di tengah panasnya persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026, satu persatu fakta mengejutkan mulai terungkap. John Herdman akhirnya angkat bicara soal absennya Luke Vickery. Mitchell Baker disebut sudah berada di Jakarta untuk proses naturalisasi. Sementara itu, kabar cedera mengguncang skuad Garuda. Ding James akhirnya buka suara soal polemik paspor yang selama ini ramai diperbincangkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar timnas Indonesia? Simak sampai akhir, karena setiap kabar ini bisa mengubah kekuatan Garuda di Piala AFF 2026. Atmosfer timnas Indonesia semakin memanas menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Para pendukung Garuda dibuat terus menanti kepastian mengenai komposisi skuad terbaik yang akan dibawa John Herdman. Setelah berbagai spekulasi berkembang selama beberapa pekan terakhir, akhirnya sang pelatih memberikan penjelasan mengenai salah satu isu yang paling banyak dipertanyakan publik, yaitu kegagalan Luke Vickery bergabung bersama timnas Indonesia. Banyak yang sempat menduga proses naturalisasi mengalami kendala atau ada masalah dari pihak federasi. Namun kenyataannya berbeda. Herdman menjelaskan bahwa klub yang menaungi Luke Vickery tidak memberikan izin kepada sang pemain untuk mengikuti agenda timnas Indonesia. Keputusan tersebut tentu menjadi pukulan bagi Garuda karena Luke dianggap sebagai salah satu pemain yang mampu menambah kualitas lini, tengah maupun pertahanan berkat pengalaman bermain di kompetisi luar negeri. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kabar ini tentu mengecewakan. Tidak sedikit yang berharap Luke Vickery menjadi bagian dari proyek besar Herdman untuk membangun skuad yang lebih kompetitif. Namun dalam sepak bola modern, kepentingan klub seringkali menjadi prioritas, terutama ketika jadwal internasional tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Situasi seperti ini memang kerap terjadi dan bukan hanya dialami Indonesia. Banyak negara juga pernah kehilangan pemain penting karena klub memilih mempertahankan mereka demi kepentingan kompetisi domestik. Meski begitu, para pendukung Garuda tetap berharap pintu timnas Indonesia belum benar-benar tertutup bagi Luke Vickery dan suatu saat nanti ia bisa mengenakan seragam merah putih. Di tengah kabar kurang menggembirakan tersebut, datang angin segar yang langsung membangkitkan optimisme publik sepak bola Indonesia. Mitchell Baker dikabarkan telah tiba di Jakarta dan siap menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat karena Mitchell merupakan salah satu pemain diaspora yang sudah lama dinantikan kehadirannya. Dengan kualitas yang dimilikinya, banyak yang percaya Baker mampu menjadi tambahan kekuatan yang sangat penting bagi skuad Garuda. Jika seluruh tahapan administrasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia segera bergabung bersama para pemain lainnya dalam pemusatan latihan di Bali. Kehadiran Mitchell Baker tentu menjadi sinyal bahwa proyek penguatan timnas Indonesia masih terus berjalan. John Herdman tampaknya benar-benar ingin membangun skuad yang memiliki kedalaman pemain di setiap posisi. Persaingan di dalam tim dipastikan semakin ketat karena setiap pemain harus menunjukkan kualitas terbaiknya agar bisa masuk ke dalam daftar akhir untuk Piala AFF 2026. Bagi Herdman, tidak ada tempat bagi pemain yang hanya mengandalkan nama besar. Semua harus membuktikan kemampuan mereka selama pemusatan latihan berlangsung. Namun persiapan timnas Indonesia kembali mendapat ujian ketika salah satu pemain Persija Jakarta harus meninggalkan pemusatan latihan di Bali akibat mengalami cedera. Kejadian ini tentu menjadi perhatian besar karena cedera selalu menjadi momok menjelang turnamen penting. Kehilangan satu pemain memang bukan akhir dari segalanya, tetapi tetap menjadi kerugian karena Herdman harus kembali melakukan evaluasi terhadap komposisi skuadnya. Para pendukung Garuda tentu berharap kondisi pemain tersebut segera pulih sehingga masih memiliki kesempatan kembali memperkuat timnas Indonesia pada agenda berikutnya. Di sisi lain, John Herdman juga memberikan apresiasi khusus kepada Persija Jakarta yang menjadi salah satu klub dengan kontribusi pemain terbanyak di pemusatan latihan timnas Indonesia. Sang pelatih menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan klub terhadap program timnas. Menurut Herdman,
keberhasilan membangun tim nasional tidak hanya bergantung pada pelatih dan pemain, tetapi juga membutuhkan kerjasama yang baik dengan seluruh klub peserta liga. Tanpa dukungan klub, proses pembentukan skuad terbaik tentu akan jauh lebih sulit. Sementara itu, perhatian publik juga tertuju kepada Dean James yang akhirnya memberikan tanggapan mengenai polemik paspor yang sempat ramai diperbincangkan. Selama beberapa waktu terakhir, berbagai spekulasi bermunculan di media sosial mengenai status administrasi sang pemain. Dean akhirnya memilih berbicara dan menjelaskan posisinya sehingga berbagai rumor yang beredar tidak semakin berkembang liar. Pernyataan tersebut disambut beragam oleh para pendukung timnas Indonesia. Sebagian merasa lega karena akhirnya ada penjelasan langsung dari pemain, sementara sebagian lainnya berharap seluruh persoalan administrasi benar-benar selesai agar Dean bisa fokus memberikan kontribusi maksimal untuk Garuda. Melihat seluruh perkembangan yang terjadi, satu hal menjadi semakin jelas. Persaingan menuju skuad utama timnas Indonesia benar-benar sangat ketat. Setiap pemain harus berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan dari John Hartman. Tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Cedera, izin klub, maupun persoalan administrasi bisa menjadi faktor yang menentukan nasib seorang pemain. Di sisi lain, kehadiran pemain-pemain baru seperti Mitchell Baker juga membuat kualitas persaingan semakin meningkat. Kini semua mata tertuju kepada langkah berikutnya yang akan diambil John Hartman. Apakah Mitchell Baker benar-benar akan segera bergabung dalam latihan? Apakah Luke Vickery masih memiliki peluang membela Indonesia di masa depan? Siapa pemain yang akan menggantikan posisi yang kosong akibat cedera? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Satu hal yang pasti, semangat para pendukung Garuda tidak pernah padam. Mereka ingin melihat timnas Indonesia tampil lebih kuat, lebih berani, dan mampu membawa pulang prestasi membanggakan di Piala AFF 2026. Dengan kombinasi pemain lokal terbaik, pemain diaspora berkualitas, serta racikan strategi John Hartman, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi masih terbuka lebar. Kini saatnya seluruh pendukung bersatu memberikan dukungan penuh, karena perjuangan timnas Indonesia baru saja dimulai dan jalan menuju kejayaan masih terbentang panjang. Situasi yang berkembang ini juga mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh pesaing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan 11 pemain utama, melainkan sedang membangun skuad dengan kedalaman yang jauh lebih baik. Setiap posisi kini memiliki persaingan yang ketat sehingga siapapun yang tampil menurun berpotensi langsung digantikan pemain lain yang kualitasnya tidak kalah bagus. Filosofi inilah yang terus ditekankan John Hartman selama pemusatan latihan berlangsung. Bagi para pemain, setiap sesi latihan sekarang terasa seperti pertandingan final. Tidak ada lagi pemain yang bisa merasa aman. Semua harus menunjukkan kerja keras, disiplin, dan konsistensi jika ingin tetap bertahan hingga pengumuman skuad akhir. Hartman dikabarkan terus meningkatkan intensitas latihan, mulai dari aspek fisik, taktik, hingga mental bertanding. Ia ingin seluruh pemain terbiasa menghadapi tekanan tinggi sejak di pemusatan latihan agar tidak mudah gugup saat tampil di laga resmi. Absennya Luke Vickery memang menyisakan rasa kecewa di kalangan pendukung Garuda. Banyak yang sudah membayangkan bagaimana kualitasnya bisa menambah variasi permainan timnas Indonesia. Namun bagi Hartman, kondisi tersebut bukan alasan untuk mengubah target besar yang sudah ditetapkan. Sang pelatih disebut lebih memilih fokus kepada pemain yang benar-benar tersedia dan siap memberikan seluruh kemampuan mereka untuk merah putih. Baginya, komitmen dan kesiapan pemain merupakan faktor yang jauh lebih penting dibanding sekadar nama besar. Sementara itu, perhatian kini semakin tertuju kepada Mitchell Baker. Apabila seluruh proses administrasi dan pengambilan sumpah berjalan sesuai rencana, kehadirannya diyakini akan memberikan opsi tambahan bagi Hartman. Tidak sedikit pengamat yang menilai pemain diaspora seperti Baker memiliki pengalaman dan karakter bermain yang bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Namun, tetap dibutuhkan waktu agar ia bisa beradaptasi dengan pola permainan serta rekan-rekan setimnya. Di sisi lain, kabar cedera yang menimpa salah satu pemain Persija menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Piala AFF tidak pernah mudah. Cedera bisa datang kapan saja dan mengubah rencana yang sudah disusun selama berbulan-bulan. Karena itu, tim pelatih harus selalu memiliki rencana cadangan. Kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat penting agar performa tim tetap stabil meski ada pemain yang harus menepi.
John Hartman sendiri berulang kali menegaskan bahwa ia ingin membentuk tim yang bermain sebagai satu kesatuan, bukan bergantung kepada satu atau dua pemain. Menurutnya, kekuatan terbesar timnas Indonesia harus berasal dari kerjasama, disiplin, dan semangat juang seluruh anggota tim. Filosofi tersebut mulai terlihat selama pemusatan latihan, di mana setiap pemain dituntut aktif membantu ketika menyerang maupun bertahan. Para pendukung Garuda tentu berharap seluruh proses persiapan ini membuahkan hasil yang manis. Setelah bertahun-tahun menunggu, harapan untuk melihat Indonesia menjadi juara kembali membuncah. Dukungan dari supporter terus mengalir melalui media sosial maupun langsung ke lokasi latihan. Semangat itu menjadi energi tambahan bagi para pemain yang sedang berjuang mendapatkan tempat di skuad utama. Kini publik tinggal menunggu keputusan-keputusan penting dalam beberapa hari ke depan. Apakah Mitchell Baker benar-benar akan resmi memperkuat timnas Indonesia? Apakah masih ada kejutan lain yang telah disiapkan John Hartman? Dan mampukah skuad Garuda menjawab ekspektasi jutaan pendukung dengan penampilan terbaik di Piala AFF 2026? Yang jelas, perjalanan timnas Indonesia masih penuh kejutan. Setiap hari bisa menghadirkan kabar baru yang mengubah peta persaingan. Karena itu, para pendukung Garuda wajib terus mengikuti setiap perkembangan hingga pengumuman skuad final. Satu kabar saja bisa menjadi pembeda antara tim yang sekadar menjadi peserta, atau tim yang benar-benar siap mengangkat trofi juara. Namun, di balik semua kabar yang beredar, ada satu pertanyaan besar yang kini memenuhi benak para pendukung Garuda. Apakah skuad yang sedang dibangun John Hartman benar-benar merupakan tim terkuat yang pernah dimiliki Indonesia? Pertanyaan itu memang belum bisa dijawab sekarang. Akan tetapi, jika melihat kualitas pemain yang mengikuti pemusatan latihan, persaingan yang semakin ketat, serta hadirnya sejumlah pemain diaspora, optimisme mulai tumbuh di kalangan pecinta sepak bola nasional. Hartman tampaknya tidak ingin para pemain cepat merasa puas. Dalam setiap kesempatan, ia terus menanamkan mental pemenang kepada seluruh anggota tim. Menurutnya, mengenakan lambang Garuda di dada bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar kepada jutaan rakyat Indonesia. Karena itulah, setiap pemain dituntut memberikan 100% kemampuan mereka, baik saat latihan maupun ketika bertanding. Persaingan di setiap lini pun semakin menarik untuk disaksikan. Di sektor pertahanan, beberapa pemain harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan posisinya karena kedatangan pemain-pemain baru membuat kompetisi semakin terbuka. Di lini tengah, kreativitas, visi bermain, dan kemampuan menjaga tempo menjadi penilaian utama. Sementara di lini depan, efektivitas mencetak gol menjadi syarat mutlak. Tidak ada lagi tempat bagi pemain yang tampil setengah hati. Bagi para supporter garis keras timnas Indonesia, kondisi ini justru menjadi kabar yang menggembirakan. Mereka ingin melihat skuad yang dipilih benar-benar berdasarkan performa terbaik, bukan karena nama besar atau popularitas. Filosofi tersebut diyakini akan membuat timnas Indonesia menjadi jauh lebih kompetitif saat menghadapi lawan-lawan kuat di Asia Tenggara. Di sisi lain, kegagalan Luke Vickery bergabung untuk kali ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari segalanya. Dunia sepak bola selalu penuh dinamika. Hari ini seorang pemain belum bisa membela negaranya karena alasan klub, tetapi pada kesempatan berikutnya situasi bisa berubah. Karena itu, banyak pendukung Garuda tetap berharap Luke suatu hari nanti bisa mengenakan seragam merah putih dan menunjukkan kualitas terbaiknya bersama timnas Indonesia. Sementara perhatian publik masih tertuju pada proses Mitchell Baker, banyak yang percaya bahwa kehadirannya dapat membawa dimensi baru dalam permainan Indonesia. Adaptasi tentu membutuhkan waktu, tetapi apabila ia mampu menyatu dengan skema permainan Hartman, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Garuda ke depan. Kini hitung mundur menuju Piala AFF 2026 semakin dekat. Setiap sesi latihan, setiap pertandingan uji coba, dan setiap keputusan pelatih akan menjadi sorotan. Kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bahan perbincangan, sementara penampilan impresif akan langsung memunculkan harapan besar dari para pendukung. Satu hal yang tidak berubah adalah semangat supporter Indonesia. Dimanapun timnas bertanding, dukungan akan selalu mengalir tanpa henti. Mereka siap memenuhi stadion, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan, dan memberikan energi tambahan kepada para pemain yang berjuang di lapangan. Kini semua kembali kepada para pemain. Kesempatan emas sudah ada di depan mata.
Mereka hanya perlu membuktikan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda dan mampu membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Perjalanan memang tidak akan mudah, tetapi sejarah selalu berpihak kepada mereka yang berani berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah keputusan John Hartman sudah tepat? Apakah Mitchell Baker akan menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan timnas Indonesia? Dan apakah Garuda akhirnya mampu mengakhiri penantian panjang untuk meraih gelar juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026.